Baik, video ini akan membahas dua buah soal gerak parabola pada bidang miring. Soal yang pertama seperti ini ya. Bidang miring dengan sudut alfa. Benda dari bawah ya dengan kecepatan V0. Yang kedua, pada bidang miring dengan sudut alfa, tapi bendanya dari atas dengan kecepatan V0. Baik, mari kita bahas soal itu ya. Nomor 1. Dari kaki bidang miring yang sudut miringnya 37 derajat ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan awal 50 meter per sekon yang arahnya membentuk sudut 30 derajat dengan bidang miring. Pertanyaannya, di mana peluru jatuh pada bidang miring? Langkah pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya ini ya, kita berimpitkan dengan bidang miringnya. Sumbu Y-nya tegak lurus. Terus peluru ini misalkan ini titik O, O-nya di sini. Dengan kecepatan awal V0, sudutnya adalah ini 30 derajat, yang ini 30 derajat, 30 derajat terhadap bidang miring. Terus kemiringannya bidang miring tadi 30 derajat. Jadi alfanya misalkan ini alfa 37 derajat. Terus kita buat diagram bebasnya. Misalkan peluru dari sini ke sini ke sini. Misalkan ini titik B ini ya. Yang ditanya itu artinya berarti XB-nya itu berapa? Ini kan XB, 0. Berarti YB-nya kan 0 ini ya. Peluru tadi di atas ini mengalami gravitasi ya, karena sumbu XY-nya seperti ini, maka gaya gravitasinya harus diuraikan juga. Misalkan ini bendanya di sini ya, pelurunya di sini, sorry ya, pelurunya di sini, berarti G-nya ke sini. Nah, G ini diuraikan menjadi ini, sudutnya ini tentunya ini sama ini ya, ini sama dengan ini alfa ini ya, ini alfa. Ini G. G harus diuraikan terhadap GX dan GY-nya ya. GY-nya yang ini besarnya adalah ini G cos alfa ya. Yang Y-nya harus diuraikan ini ya. Terhadap sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, ini GX-nya. Di sini depan berarti sinus ini ya. G sinus alfa. Alfanya 37 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Begitu juga dengan V0. V0 harus diuraikan ya. Ini ya, ini menjadi yang ini V0X. Yang ini menjadi di sini V0Y. V0Y. V0X ya, ini sini V0X. V0X-nya ini kan sama dengan ini berarti apa? Ini kan cos ini ya. V0 cos. Tetanya berapa? Ini sudutnya theta 30 derajat. V0Y-nya ini jadi Y berarti kan di depan ini kan ya. Pakai sinus berarti V0 sinus 30 derajat. V0-nya di sini kecepatan awal yang besarnya adalah 50 meter per sekon. Kita isi aja 50 meter per sekon ya. Kita lengkapi diagram bebasnya. Kita ingat bahwa gerak parabola itu merupakan perpaduan arah sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita analisa ke arah sumbu X dan Y-nya ya. Yang ini arah X. Yang ini katakan ini arah sumbu Y. Kita lihat di X-nya ya. Nah, di sini adalah merupakan pada bidang miring. Sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Berarti X dari ini XB, gerakannya kan dari O ke B ya. Berarti XB sama dengan di sininya pakai ini ya, V0 V0
X, maksudnya V0 X kita ganti ya, V0 cos alpha, cosnya adalah V0 X cos 30 langsung aja ya, derajat dikalikan T, T-nya dari O ke B, ini dikurangi ya, dikurangi setengah, karena apa? Arah G-nya gravitasi ke bawah, sumbunya ini ya, sumbu Y-nya ini ke atas, berlawanan, maka ini min ya, setengah G, G-nya pakai ini sumbu X ya, G sin ya, nah, karena dia apa? Karena miring ya, G sin alpha, sin alpha berarti sin 37 ya, sin 37. Sin 37 T-nya kuadrat. Sedang arah sumbu Y berarti dari O ke B berarti YB ya. YB sama dengan V0Y kali T. V0Y-nya diganti ya. V0 sinus 30 derajat dikalikan T min setengah dikalikan G ya, arah sumbu Y ya, berarti G cos alpanya yang ini 37 dikalikan T kuadrat. Katakanlah ini kita anggap persamaan 2, ini persamaan 1 ya. Kita tahu bahwa YB di sini adalah 0. 0. V0-nya kita masukkan. V0-nya adalah 50. 50 sinus 30 setengah. Ini dikalikan T. Dikurangi. G-nya 10 setengah kali 10. Berarti ini 5. Kita tahu cos 37 itu. Cos 37 itu sama dengan 8/10 ya. 8/10. Ini triple Pythagoras ini ya. Berarti ini 5 dikalikan 8/10 dikalikan T kuadrat. Kita sederhanakan ya, ini 1, ini 25. Yang ini 1, ini 2 ya. Jadi 4 nanti nih ya. Nah, ini kita ini berapa nih? 25. 25 T dikurangi ini 8 dibagi 2 4. 4 T kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan ini ya. T sama dengan 0. Jadi 25 min 4T. Berarti di sini T1-nya adalah 0 ya. Yang ini tidak memenuhi ini. Nah, ya. Yang T2-nya ini ya. Dari sini 25 min 4T sama dengan 0. Maka T sama dengan 25 dibagi 4. Ya, yang memenuhi yang ini ya. Sekon ini ya. Nah, ini T2-nya. Kita ambil yang ini. Yang ini tidak memenuhi. Kita ambil yang ini. Dari sini kita masukkan di sini ya. Ini kita masukkan T-nya kita ganti ya. Ini persamaan ini kata ini persamaan 1, yang ini persamaan 2 ya. Berarti XB bisa kita cari ya. XB yang dicari ini ya. V0-nya berapa ini? 50. Ini cos 30 setengah akar 3. Dikalikan T-nya 25/4 kalikan ya. Dikurangi ini 10 dikalikan berarti ini 5. Sinus 37 itu triple Pythagoras ya. Berarti 6 sama dengan 6/10. Ya, kita kalikan aja 6/10. Ini dikalikan T-nya yang ini ya. Ini dikuadratkan ya. Jadi 625 dikuadratkan berapa? Per 16 ini. Nah, sudah seperti ini ya. XB kita cari. Kita tahu bahwa akar 3 itu senilai dengan
Ya, dari sini akar 3 di sini, akar 3 itu senilai dengan 1,732. Terus kita sederhanakan ini ya, ini dikali ya. Nah, ini kali ya. 50 dikalikan setengah berarti 25. 25 dikalikan akar 3, akar 3-nya ini ya. 1,732 dikalikan 25/4 dikurangi. Ini dicoret ini ya. Ini 1, ini 2. Berarti ini 3. 3 dikalikan 625/16. Ini kalau dihitung harga XB-nya mendekati ini ya. 153,44 meter ya. Ini berarti di sini nanti. Ini ke sini jadi OB-nya ini ya, istilahnya jarak OB atau koordinat B. Di mana XY-nya seperti ini. Koordinatnya miring nih ya. Oke, jawabannya seperti ini. Jangan lupa kalau suka dengan video ini silahkan ya subscribe, like, dan share. Oke. Nomor 2. Dari puncak bidang miring dengan sudut miring 30 derajat. Ditembakkan peluru dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Dengan sudut 60 derajat dari bidang miring. Pertanyaannya, kapan dan di mana peluru jatuh di bidang miring? Kita gambar ya, bidang miringnya seperti ini. 30 derajat alfanya ya. Nih. Terus langkah pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya mengikuti ini ya, miring ini ya. Nah, sumbu Y tentu saja tegak lurus. Ini peluru dari atas dari sini ya, ditembakkan dengan sudut 60 derajat ya, 60 derajat dari bidang miring. Dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Seperti ini ya. Nah, di sini pengaruh gravitasi, katakanlah di sini ya. Nah, ini misalkan ini pelurunya ini kena gravitasinya kan ini ke bawah. Maka G ini harus diuraikan ya. Karena pada bidang miring-miring ya. Maka diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Katakanlah ini sumbu X-nya. Yang ini sumbu Y-nya. Ya. Maka ini 30 alfa, ini 30 derajat alfa. Nah, maka ini menjadi GY. Atau G cos alfa. Terus terhadap sumbu X. Ya ini GX. Yang besarnya adalah G sin alfa 30. Terus ini rutenya kita beri titik aja. Ini misalkan titik O di sini. Ini titik B di sini ya. Titik B di sini. Berarti di sini XB, YB. Yang ditanyakan ini ya, XB-nya ini ya. Ini XB-nya. XB-nya ini berapa? Dan waktunya T dari O ke B berapa ya? Nah, ini berapa? Di mana YB-nya itu tentu saja ini 0 karena apa? Di sini sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini enggak ada ya, maka di sini XB, 0. Jadi YB-nya ini 0. Terus habis itu kita analisa sumbu X dan sumbu Y karena gerak parabola itu merupakan perpaduan sumbu X dan sumbu Y. Kita analisa ke arah sumbu X. Berarti ini XB, berarti XB sama dengan V0X. Jangan lupa ini V0X-nya ya. Ini kita ganti belum nih ya. V0X sama dengan V0 cos 60 derajat. Yang V0Y-nya V0 kali sinus tetanya ini ya, 60 derajat.
Ini V0 X dikalikan T. Hati-hati di sini ya. Di sini bukan min tapi plus. Kenapa kok plus? Ya, kita lihat di plus ya. Kita lihat sumbu X-nya ini ke kiri. Ya. GX-nya juga ke kiri searah. Kalau tadi yang nomor 1 kan berlawanan, maka negatif. Ini positif ya. Hati-hati ini. Jadi setengah dikalikan G dikalikan sinusnya ya. GX kan depan ini ya, kan diuraikan G diuraikan dari GX dan GY. GX-nya G sinus ya. Ini alfanya 30, sinus alfa. Dikalikan T kuadrat ya. Nah, terus kita ganti ini. XB sama dengan V0, Vx-nya ini ya. Kalikan cos 60 derajat dikalikan T plus ya. Ini setengah langsung aja nih, setengah kali ini G-nya 10, berarti ini 5. 5 sinus alfanya berapa ini? Alfanya ini ya, kemiringannya ini ya, 30 derajat dikalikan T kuadrat. Nah, kita anggap ini persamaan 1, Mas ya. Kita nyari ke analisa yang sumbu Y. Sumbu Y. Ya. Sumbu Y berarti ini nanti jatuhnya di YB ini ya. Berarti YB sama dengan V0Y dikalikan T. Nah, ini min nih. Kenapa kok min ya? Lihat ini ya. Sumbu Y-nya di sini, Y-nya ini kan ke atas ini, ke atas. Sedangkan G-nya, GY-nya ke bawah. Jadi berlawanan, maka ini negatif. Dikalikan setengah. G-nya gini ya. GY sama dengan G cos ya. Berarti kali G cos sudutnya alfa nih ya. Cos alfa dikalikan dengan T kuadrat. Kita tahu di sini YB-nya itu 0. Ya, kita masukkan aja di sini ya. Berarti ini V0Y kita ganti di sini ya. Berarti nanti V0 dikalikan sinus 60 derajat dikalikan T dikurangi setengah, langsung aja 5 nih, 5 cos alfanya berapa nih, 30 derajat dikalikan T kuadrat. Ini sama dengan 0. Terus kita faktorkan ini ya. Faktorkan dikalikan T. T-nya boleh di depan, di belakang. Menjadi berapa ini? V0. V0-nya langsung kita isi aja ya. V0-nya dari 40. 40 ini sinus 60 setengah akar 3. Ini T-nya dikeluarkan di sini menjadi 5. Ini 5. Ini cos 30 itu cos 30 setengah akar 3 juga ya. Setengah akar 3. Ini kalikan T ini. Ya. Ini sama dengan 0. Berarti T yang 1 sama dengan 0 ya. Yang ini tidak memenuhi yang ini ya. Nah, sekarang ini sama dengan 0 ya. Jadi langsung aja nih ya. Ini sama dengan ini berapa ini ya? Ini langsung pindah ruas saja ini ya. Berarti 5 dikalikan setengah akar T sama dengan ini ya. Berarti maka T langsung aja. Berarti T sama dengan ini 5 dikalikan setengah akar 3. Yang pembilangnya ini 40 dikalikan setengah akar 3. Ini kita coret ini ya. Ini 40 bagi 5 jadi 8 detik sekon. Nanti T-nya kita masukkan di sini. XB sama dengan V0-nya kita ganti aja ya. 40 dikalikan cos 60 itu setengah. Ini dikalikan T-nya tadi berapa? 8.
ditambah ini 5. Ini sin 30 adalah setengah. Dikalikan T kuadrat ini 8 kuadrat dari 64 ini. XB langsung bisa kita sederhanakan nih ya. Ini kali ini 160 ditambah ini kali ini. Ini 160 juga ini. Berarti kalau dijumlah sama dengan 320 meter ya. Nah, ini jawabannya ya, ini. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.